Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Hugo Budiarto. Semangat pagi anak-anak kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mata pelajaran kali ini, mata pelajaran IPS, kita membahas tentang negara Vietnam. Materi IPS kelas 8 tentang negara Vietnam. A. Letak dan batas negara. Letak astronomis negara Vietnam adalah 22 derajat lintang utara sampai dengan 8 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Adapun letak geografis negara Vietnam adalah di sebelah utara berbatasan dengan Cina, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan luas wilayah negara Vietnam adalah 513.120 km persegi. B. Iklim. Secara astronomis, negara Vietnam beriklim tropis yang mendapat pengaruh curah hujan dari tiupan angin musim. Curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun. Daerah pegunungan Tonkin Barat dan pegunungan Annam mendapat curah hujan 4.000 mm per tahun. Akibat tiupan angin taufan tropis selama musim gugur, di daerah utara mendapat curah hujan tambahan terbanyak. Suhu udara rata-rata pada musim panas 29 derajat Celcius di selatan dan 30 derajat Celcius di utara. Pergeseran suhu di musim dingin berkisar antara 10 derajat Celcius di utara dan 27 derajat Celcius di selatan. C. Bentang alam. Keadaan topografi Vietnam beragam, meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Wilayah bagian utara didominasi oleh pegunungan. Tanah tinggi Tonkin Timur mencapai ketinggian lebih dari 1.000 meter. Puncak tertingginya adalah Gunung Pansipang, kurang lebih 3.143 meter, yang juga merupakan titik tertinggi di Vietnam. Di wilayah utara tersebut juga terhampar delta Sungai Merah, Song Hong, yang dulunya berupa teluk kecil bagian kawasan Teluk Tonkin. Wilayah dataran seluas kurang lebih 3.000 km persegi tersebut subur dan padat penduduk. Namun, di dataran ini juga sering terjadi banjir. Di wilayah bagian selatan Vietnam terbujur pegunungan. Puncak-puncaknya adalah Gunung Ngoc Linh, tingginya kurang lebih 2.598 meter, dan Gunung Chu Yang Sin, tingginya kurang lebih 2.408 meter. Hamparan delta Sungai Mekong seluas kurang lebih 40.000 km persegi
mendominasi wilayah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Banyaknya cabang Sungai Mekong yang bermuara di wilayah itu membuat dataran itu bertambah luas setiap tahun, sebab aliran sungai membawa lumpur aluvial. Sungai-sungai penting di Vietnam selain Sungai Mekong dan Sungai Merah adalah Sungai Song Chai, Song Gam, dan Sungai Song Chau. D. Sosial budaya. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Vietnam mencapai 86.116.559 jiwa, dengan angka pertumbuhan mencapai 1,86%. Penduduk asli Vietnam adalah bangsa Vietnam. Beberapa pendatang berasal dari etnis Cina, Thai, dan Khmer. Lebih dari 80% penduduk tinggal di wilayah pedesaan. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Vietnam adalah agama Buddha, Chao Daisme, Hoa Hao, dan Katolik Roma. Bahasa resmi adalah bahasa Vietnam. E. Perekonomian. Vietnam masih termasuk negara agraris. Vietnam terkenal dalam hal irigasi. Hasil-hasil utama Vietnam adalah kopi, teh, tebu, jagung, padi, dan sebagainya. Hasil tambang Vietnam yang utama adalah batu bara. Namun, Vietnam juga menghasilkan biji besi, timah, dan emas. Industri yang dikembangkan antara lain industri bahan kimia, semen, dan perkapalan. F. Hubungan dengan Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Vietnam berlangsung baik. Indonesia banyak membantu Vietnam ketika terjadi perang saudara, yaitu dengan mengirimkan pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Indonesia juga menyediakan Pulau Galang di Provinsi Riau untuk menampung pengungsi Vietnam sebelum dikirim ke negara-negara penerima. Vietnam dan Indonesia juga bersama-sama duduk sebagai anggota APEC. Perdagangan bilateral dilakukan melalui kegiatan ekspor-impor. Ekspor utama Vietnam ke Indonesia adalah karet, kapas, semen, dan batu bara. Sedangkan ekspor Indonesia ke Vietnam antara lain barang elektronik, komponen komputer, besi, dan baja. Berbagai kesepakatan juga dilakukan Vietnam dan Indonesia. Misalnya, perjanjian tentang batas landas kontinen, kebijakan bebas visa untuk berkunjung antar negara, kerjasama bidang energi, asosiasi ekspor kopi, dan sebagainya. Demikian materi PS kali ini. Semoga bermanfaat bagi siswa semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.